Politeknik Penerbangan Palembang merupakan perguruan tinggi negeri di lingkungan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan Kementerian Perhubungan yang memiliki tugas menyelenggarakan pendidikan vokasi, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat di bidang penerbangan. Diploma 4, Teknologi Rekayasa Bandar Udara, Airport Engineering. Kompetensi menjadi generasi yang mandiri, inovatif, dan siap kerja di bidang perancangan, desain, konstruksi, operasi, hingga pemeliharaan fasilitas bidang teknik bandar udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Firma Septiani STMSI, dosen program studi Teknologi Rekayasa Bandar Udara, program Sarjana Terapan Politeknik Penerbangan Palembang, menekuni bidang ilmu dan kompetensi teknik sipil dan teknik bandar udara. Beberapa mata kuliah yang saya ampuh antara lain Aerodrome Heliport and Aviation Knowledge, Mekanika Tanah, Teknik Fondasi, Ilmu Bahan Teknik, Rekayasa Mekanika Tanah dan Teknik Fondasi, serta Struktur Baja. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan teknik pembelajaran yang saya terapkan pada salah satu mata kuliah yang saya ampuh, yaitu mata kuliah Aerodrome Heliport and Aviation Knowledge. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib dengan bobot 2 SKS. Deskripsi mata kuliah ini adalah taruna-taruni mempelajari tentang sejarah penerbangan, perkembangan industri penerbangan, serta aerodrome data physical characteristic, obstacle restriction and removal, visual aids for navigation pada suatu aerodrome dan heliport. Setelah mempelajari materi aerodrome, heliport, and aviation knowledge, taruna-taruni mampu mengidentifikasi dan menjelaskan aerodrome dalam physical characteristic, obstacle restriction and removal, visual aids for navigation pada suatu aerodrome dan heliport, serta menjelaskan tentang sejarah penerbangan dan perkembangan industri penerbangan. Untuk subcapaian pembelajaran mata kuliah Aerodrome, Heliport, and Aviation Knowledge, taruna-taruni mampu menjelaskan sejarah penerbangan, perkembangan industri penerbangan, mampu menjelaskan dan mengidentifikasi aerodrome heliport data, dan mampu menjelaskan pengertian, bagian, dan fungsi dari fasilitas sisi darat, sisi udara, peralatan kelistrikan bandar udara, dan mekanikal bandar udara, serta heliport. Mampu mengidentifikasi data tentang obstacle restriction and removal, mampu mengidentifikasi dan menjelaskan visual data tentang obstacle restriction and removal, mampu mengidentifikasi dan menjelaskan visual aids for aerodrome and heliport navigation, mampu menjelaskan definisi dan fungsi heliport and helipad, mampu mengidentifikasi data tentang terminologi kualitas lingkungan, mampu menjelaskan peraturan perundang-undangan tentang lingkungan kawasan bandar udara, menjelaskan daerah lingkungan kerja bandar udara, menjelaskan pengaruh pesawat udara terhadap lingkungan, dan mampu menjelaskan tentang kawasan kebisingan bandar udara dan KKUP. Sumber referensi yang digunakan dalam pembelajaran materi Aerodrome, Heliport, and Aviation Knowledge antara lain Aneks 14 IQ Volume 1 Aerodrome, Aneks 14 IQ Volume 2 Heliport, Aneks 9 IQ Facilitation, Dokumen 9157 Aerodrome Desain Manual Part 1 dan 2, Dokumen 9184 Airport Planning Manual, kemudian Standar Nasional Indonesia tentang KKUP, kemudian SNI 037046 2004 KM nomor 20 tahun 2005. Dan kemudian materi terkait dari sumber yang relevan pada masing-masing pertemuan tatap muka kegiatan pembelajaran. Materi perkuliahan pelajaran Aerodrome, Heliport, and Aviation Knowledge ini selama 1 semester adalah sebagai berikut. Pertemuan pertama, saya membahas tentang kontrak perkuliahan, berikut rencana pembelajaran semester atau RPS, kemudian sejarah tentang penerbangan, perkembangan industri penerbangan, aerodrome data, dan heliport data. Kemudian pertemuan kedua saya membahas tentang fasilitas sisi darat. Pertemuan ketiga membahas tentang fasilitas listrik bandar udara dan mekanikal bandar udara serta fasilitas sisi udara. Pertemuan keempat, saya membahas definisi obstacle restriction, jenis-jenis obstacle restriction,
penanganan removal terhadap obstacle restriction, pengertian heliport, karakteristik heliport, pengertian helipad dan karakteristik helipad. Pertemuan kelima, visual for aerodrome, ILS, VOR, DVOR, PAPI atau PASI. Pertemuan keenam, visual aids for heliport, ILS, VOR, DVOR, PAPI atau PASI. Pertemuan ketujuh, lingkungan bandar udara dan pengertian AMDAL bandar udara. Pertemuan ke-8 membahas tentang pengujian kondisi lingkungan dan dampak bandar udara bagi lingkungan. Pertemuan ke-9 dilakukan ujian tengah semester, itu dari pertemuan materi 1 sampai 8, Aerodrome, Heliport, and Aviation Knowledge. Pertemuan ke-10 itu regulasi internasional tentang bandar udara, Aneks 14, dan regulasi nasional tentang bandar udara. Pertemuan 11, pengertian DLKR, batasan-batasan daerah lingkungan kerja bandar udara. Pertemuan ke-12, peraturan dan karakteristik daerah lingkungan bandar udara. Pertemuan ke-13, dampak yang bisa ditimbulkan dari operasi penerbangan. Pertemuan ke-14, penanganan terhadap dampak lingkungan. Pertemuan ke-15, pengertian KKOP dan peraturan keselamatan kawasan operasi penerbangan. Pertemuan 16, perhitungan KKOP terhadap kawasan lepas landas, perhitungan KKOP terhadap alat bantu pendaratan daerah kebisingan. Kemudian pertemuan 17, membuat studi kasus KKOP dan kebisingan. Dan materi perkuliahan terakhir itu adalah pertemuan 18, ditutup dengan ujian akhir semester atau UAS. Model pembelajaran yang digunakan adalah project based learning. Model pembelajaran ini menempatkan taruna-taruni sebagai subjek dalam kegiatan pembelajaran. Sebagai dosen, saya berperan dalam memacu para taruna-taruni untuk aktif dalam berdiskusi di kelas, serta mengemukakan pendapatnya di kelas. Adapun proyek based learning taruna-taruni adalah melakukan tugas secara berkelompok, membahas tentang perhitungan terminal pada bandar udara, dan studi kasus terhadap kawasan keselamatan operasi penerbangan atau KKOP dan kebisingan. Evaluasi pembelajaran dilakukan dengan beberapa komponen yang terdiri dari kuis, itu dengan bobot 20%, tugas dengan bobot 25%, ujian tengah semester dengan bobot 25%, kehadiran dengan bobot 5%, dan ujian akhir semester dengan bobot 25%. Selanjutnya saya akan menampilkan video cuplikan kegiatan pembelajaran mata kuliah Aerodrome, Heliport, and Aviation Knowledge. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, apa kabar semuanya hari ini? Sehat ya, semoga semua dalam kondisi sehat ya dan baik ya. Baik, sebelum kita mulai materi kita hari ini, kita berdoa dulu ya. Disiapkan? Mari belajar, mulai. Selanjutnya kita akan melanjutkan materi kita terkait dengan fasilitas sejarah. Sebelum saya lanjut ke materi kita hari ini, saya akan coba review sedikit ya terkait materi kita yang sebelumnya itu tentang sejarah penerbangan dan perkembangan. Mungkin ada yang masih ingat ya terkait dengan apa itu sejarah penerbangan dan perkembangan industri penerbangan. Yang masih ingat? Siap, dijawab Bu. Taruna Madya Federal Sejari dijawab Bu. Jadi terkait pertemuan sebelumnya tentang sejarah penerbangan. Sejarah penerbangan itu dirintis pertama menggunakan balon udara Bu pada 1783. Balon udara ini pertama kali diisi oleh udara kemudian diterbangkan. Selanjutnya untuk pesawat pertama itu pada 1890 dibuat oleh Wright bersaudara. Kemudian pada 1903 Wright bersaudara berhasil menerbangkan pesawat tersebut dengan penumpang dengan jarak 36 meter dalam waktu 12 detik. Pesawat ini dinamakan Wright Flyer. Kemudian untuk sejarah penerbangan di Indonesia sendiri itu dirintis oleh AURI, Angkatan Udara Republik Indonesia, dengan pesawat DC-3 militer, yang mana pada 16 November 1948 penerbangan di Indonesia ini diberi nama RI-001. Selanjutnya pada 18 November 1948 Wakil Presiden Indonesia yaitu Bapak Muhammad Hatta keliling Sumatera menggunakan RI-001 ini atau DC-03 militer. Siap, cukup Bu. Iya baik, terima kasih ya.
Baik itu sedikit ya sejarah terkait perkembangan penerbangan Indonesia, kemudian sampai dengan bagaimana sebelum kemerdekaan ya, sudah dijelaskan ya di materi sebelumnya, kemudian terkait dengan sampai dengan lahirnya IQ ya. Baik, selanjutnya kita hari ini akan mencoba untuk materi kita terkait tentang sisi darat Baik, ada beberapa kompetensi ya yang disampaikan. Ini itu adalah setelah menyelesaikan pelajaran ini, peserta didik diharapkan mampu menjelaskan fasilitas sisi darat pada bandar udara. Nah, untuk pokok bahasannya itu adalah pengetahuan tentang fasilitas sisi darat pada bandar udara. Nah, ini adalah sumbernya ya dari Aneks 14 Aerodrom, kemudian Undang-Undang Nomor 1 tahun 2009, kemudian tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil itu CSR 139. Nah, sebelum saya lanjut, mungkin ada yang tahu ada apa sih di bandara itu? Dari kata kami, bayangannya ada apa di bandara itu? Izin jawab. Izin, nama Muhammad Rahmanuddin, izin adat, izin jawab. Jadi fasilitas yang ada di bandara itu terbagi menjadi 5. Ada fasilitas keamanan dan keselamatan, yang mana keamanan dan keselamatan ini terdiri dari fasilitas PKPPK, fasilitas catu daya kelistrikan, dan pagar daerah aman terbatas. Ya. Kemudian ada alat bantu pendaratan visual. Ya, cukup. Jadi ini ada bandar udara ya. Saya jelaskan dulu, bandar udara itu adalah pelabuhan udara yang merupakan sebuah fasilitas tempat pesawat terbang lepas landas dan mendarat. Jadi bandar udara itu memiliki sebuah landas pacu, namun bandara-bandara biasanya dilengkapi dengan fasilitas-fasilitas lain ya, khususnya ini untuk bandara internasional. Kemudian menurut Aneks sendiri 14 dari IQ, itu bandar udara adalah area tertentu di daratan dan perairan yang dibutuhkan baik secara keseluruhan atau sebagian untuk kedatangan, keberangkatan, dan pergerakan pesawat. Kemudian menurut PM83, aerodrom bandar udara ada kawasan di daratan atau perairan dengan batas-batas tertentu yang hanya digunakan sebagai tempat pesawat udara mendarat dan lepas landas. Ya. Nah, untuk pedoman pengoperasiannya sendiri itu atau aerodrom data manualnya itu harus disetujui oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Udara. Jadi seperti itu. Apapun ketentuan dari sistem informasi, kemudian prosedur pengoperasiannya itu harus disetujui oleh Direktur Jenderal Perhubungan Udara. Fasilitas bandar udara itu ada 5 ya, fasilitas keselamatan dan keamanan, kemudian fasilitas sisi udara atau airside facility, kemudian fasilitas sisi darat, fasilitas navigasi penerbangan, dan fasilitas penunjang. Nah, untuk fasilitas keselamatan keamanan itu ada PKPPK ya, ini adalah pemadam kebakaran untuk keselamatan kendaraan. Kemudian ada alat bantu pendaratan visual atau airfield lighting system. Kemudian ada pagar atau fencing, kemudian ada catu daya kelistrikan. Nah, kemudian untuk fasilitas darat ya atau airside facility. Nah, itu ada apron, taxiway, runway, fasilitas peralatan pengamanan. Apron ini mungkin ada yang mungkin pernah mendengar. Apron itu apa ya? Terbayang? Jadi apron itu adalah tempat untuk naik kita parkir pesawat ya. Itu kemudian taxiway itu adalah jalur penghubung ya antara landas sepatu atau daerah di sekitar fasilitas daerah di bandara ya. Dan ada runway itu adalah tempat lepas landas pesawat. Kemudian ada fasilitas darat itu ada terminal penumpang dan kargo, kemudian ada gedung-gedung perkantoran. Nah, untuk fasilitas darat juga ada termasuk area parkir ya atau jalan masuk akses loop dan depo pengisian bahan bakar pesawat. Nah, ini fasilitas navigasi penerbangan. Cuman tadi saya jelaskan sedikit ya. Ada NDB itu non-directional beacon atau rambu udara. Kemudian VOR ini adalah termasuk alat bantu navigasi atau gelombang radio. Kemudian ada glide slope itu adalah sinyal dari pemancar pendaratan. Kemudian ada radar. Kemudian ada localizer atau alat informasi dari kelurusan pesawat. Nah, tidak kalah penting juga ya di bandar udara banyak fasilitas penunjang ya. Jadi di sini biasanya untuk bandara internasional sudah dilengkapi dengan hotel,
kemudian ada area restoran, kemudian pertokoan. Biasanya kayak contoh ya di bandara mungkin Soekarno-Hatta sudah ada ya dilengkapi dengan di terminal 3 itu hotel, kayak di Surabaya juga biasanya sudah dilengkapi dengan fasilitas penunjangnya. Kalau untuk di bandara SDG 2 sendiri sekarang sudah ada walaupun tidak connecting langsung dengan bandar udaranya ya, tapi mereka memfasilitasi fasilitas penunjang hotelnya itu supaya bisa antar jemput ke bandara seperti itu ya. Baik, sampai situ bisa dipahami? Selanjutnya kita masuk ke apa yang dimaksud dengan fasilitas sisi darat pada suatu bandara. Jadi fasilitas sisi darat bandar udara adalah sebuah bandar udara dengan yang dirancang dari kelola untuk kebutuhan pelayanan, kemudian pergerakan dan kegiatan kendaraan darat penumpang dan angkutan kargo. Nah, untuk bagian dari sisi darat itu sendiri itu adalah terminal, kemudian area parkir kendaraan. Jadi terminal itu biasanya tempat turun naiknya penumpang ya. Nah ini ya, ini terminal penumpang itu suatu terminal bandar udara yang merupakan sebuah bangunan bandar udara di mana penumpang ya berpindah antara transportasi darat dengan fasilitas yang membolehkan mereka menaiki dan meninggalkan pesawat. Ini adalah suatu fasilitas di mana termasuk dalam sisi darat bandar udara. Biasanya di terminal itu penumpang membeli tiket, kemudian menitipkan bagasinya dan diperiksa oleh pihak keamanan. Nah, kemudian terminal bandar udara itu juga biasanya pusat urusan penumpang yang datang pergi dengan pesawat udara. Jadi berdasarkan SNI ya, KM nomor 20 tahun 2005, terminal penumpang itu dikategorikan menjadi dua, yaitu terminal penumpang domestik, kemudian terminal penumpang internasional. Nah, untuk ruangan ya, ruangan terminal sendiri ya, berdasarkan persyaratan keselamatan operasi penerbangan ada 3 kelompok. Itu ada ruangan umum, kemudian ada ruangan semi steril, ada ruangan steril. Nah, selanjutnya ini ada bagian dari terminal penumpang domestik ya. Ini ada keberangkatan, kemudian keberangkatan, check-in area, kemudian gate hot room, kemudian ada ruang tunggu ya keberangkatan, ada registry area, kemudian kedatangan, kedatangan, kemudian ada area komersilnya. Nah, beda dengan internasional itu biasanya ada di, kalau untuk internasional itu adalah adanya di, ya betul sekali ya, itu adalah di imigrasi sekali. Jadi bagian terminal ini ada daerah pemeriksaan untuk paspor keberangkatan dan kedatangan. Jadi seperti itu. Jadi bedanya dengan domestik dan internasional adalah ruangan bagian untuk area pemeriksaan paspor kedatangan dan keberangkatan. Seperti itu. Untuk luasan terminal secara umum itu ya berdasarkan itu berdasarkan jumlah penumpang pada saat jam puncaknya seperti apa. Jadi ini sudah ditentukan oleh Kementerian Perhubungan bagaimana untuk luasan standar suatu terminal domestik dan internasional. Nah, ini termasuk dari standar ya, standar dari luasan terminal penumpang domestik ya, itu di mana jumlah penumpang tahunnya berapa, kemudian standar luasannya untuk jumlah penumpang pada jam sibuknya itu berapa, kemudian nanti totalnya berapa. Nah ini sudah ditentukan berdasarkan peraturan Kementerian Perhubungan. Nah tapi ini belum menentukan standar luasan untuk area komersil. Area komersil itu apa? Contohnya seperti restoran atau sebagian daerah-daerah fasilitas penunjang lainnya. Nah, untuk standar luasan terminal internasional itu untuk jumlah penumpang di atas dan di bawah 200.000 per tahun ya. Di mana ini untuk standar jumlah penumpang di bawah 200.000 itu ada 600 total per meter persegi ya. Kemudian kalau untuk di atas 200.000 itu ada 17 meter persegi. Kemudian kalau untuk di atas dari itu ya nanti dihitung secara detail ya bagaimana
luasan dari terminal. Jadi untuk yang di atas, nah, perhitungan bandara punya jumlah penumpang di atas 1 juta domestik dan jumlah penumpang di atas 200.000 ya. Untuk internasional itu dihitung secara detail ya untuk perhitungannya. Jadi ada berapa kebutuhan ruangan untuk keberangkatannya, kemudian hall keberangkatannya berapa, counter check-in-nya berapa ya, area check-in-nya berapa, kemudian pemeriksaan paspor ya itu. Nah ini ditentukan nanti berdasarkan kebutuhan ruangannya. Nah nanti bagaimana itu adalah jumlah penumpang perangkat pesawat ya pada waktu sibuk. Ini hanya matematika ya, jadi sudah ditentukan berdasarkan peraturan Kementerian Perhubungan. Jadi kalau untuk di atas 1 juta itu di domestik itu dihitung secara luasannya terminalnya di atas 1 juta itu secara detail ya. Begitu juga di atas 200.000 untuk internasional dihitung secara detail juga. Nah ini nanti kita coba ya untuk dihitung dipelajari lagi ya untuk area jenis fasilitasnya. Jadi tadi ada standar luasan itu untuk terminal domestik dan internasional ya, di bawah 200.000 juga berapa ya, bisa dipahami. Jadi saya share ya untuk materi. Nah untuk kelengkapan dan fasilitas terminal penumpang ya, domestik dan internasional ya. Nah ini kelengkapan ruangnya ada fasilitas terminal standar 120 meter persegi. Itu sampai dilengkapi dengan ruangan-ruangan dan fasilitas, yaitu teras kedatangan, kemudian ruang check-in ya area, kemudian toilet, kemudian ruang administrasinya, sampai dengan pengambilan bagasinya di mana. Kemudian ini untuk ruangannya ada toilet, fasilitas lain sebagainya, daerah area. Ini fasilitas standarnya ya. Kalau untuk sesuai ukurannya, jadi itu bedanya tadi ya, area komersial. Kalau untuk yang terminal standar ya internasional itu biasanya dilengkapi dengan ini ya, ada fasilitas imigrasi dan bea cukainya. Jadi beda dengan domestik, dengan internasional itu seperti itu. Di sini bisa dipahami ya. Nah, kemudian ini kalau untuk ruang fasilitas di bandara itu juga dilengkapi untuk penyandang cacat ya. Makanya kadang biasanya dilengkapi dengan kursi roda ya. Jadi ini sudah disediakan untuk penyediaan untuk setiap bangunan terminal. Jadi bagi kursi roda biasanya dibantu dengan petugas bandara ya, seperti itu. Kemudian untuk ruang konsesi itu biasanya restoran ya, karena memang sekarang sudah banyak sekali ya area-area. Bahkan kalau di bandara SMB 2 juga sudah ada bank ya, kemudian kios-kios dan sebagainya. Kemudian untuk fasilitas penunjang terminal lainnya itu dilengkapi dengan ruangan-ruangan komunikasi, ruangan kesehatan, ruangan mekanika dan elektrikal. Nah kalau untuk perhitungan tadi luasan terminal standar ya, dan ada fasilitas karena termasuk dari sisi darat itu adalah fasilitas terminal dan area parkir, maka untuk memperhitungkan dari fasilitas parkir ini harus dihitung juga. Jadi berdasarkan juga dari jumlah penumpang pada waktu sibuknya. Ini sudah diketentuan juga bahwa jumlah lot itu 0,8 dikali dengan jumlah penumpang pada waktu sibuknya. Jadi ada luasannya itu jumlah lot dikali dengan 35 meter persegi. Jadi dapat juga dulu jumlah lotnya berapa. Misalnya dihitung jumlah penumpang waktu sibuknya, nanti dapat luasannya berapa, seperti itu. Tolong dilihat ya nanti ya rumusnya. Nah ini baru masuk ke area parkir kendaraan darat. Nah darat ini parkir kendaraan ini biasanya digunakan untuk parkir penumpang, kemudian pengantar ya atau penjemput termasuk taksi. Kalau sekarang itu sudah ada ya
Gokar ya, seperti itu, Grab ya dan sebagainya, atau taksi-taksi yang sudah bekerja sama dengan pihak bandara ya, seperti itu. Nah, biasanya area parkir tidak hanya untuk para pengantar atau penjemput, tapi diperuntukkan kepada penumpang yang membawa kendaraan sendiri. Oh iya, jadi maksudnya ini di bandar udara untuk area parkir itu biasanya juga disediakan untuk parkir inap, tapi dengan biaya bayar ya, di biaya tertentu untuk parkir inap. Kayak di bandara mungkin tentu ada, misal untuk kendaraan roda 2 itu 30.000 ya, misalnya per satu hari nginapnya, atau untuk mobil itu 80.000 per malamnya, seperti itu. Jadi ini tidak termasuk fasilitas yang sudah disediakan oleh bandar udara. Jadi kalau untuk fasilitas di bandar udara khususnya yang umum ya, jadi khususnya yang umum itu tadi ada terkait dengan fasilitas penunjangnya, kemudian fasilitas khususnya ya, kemudian yang terakhir itu adalah area komersil. Nah, itu termasuk dari fasilitas-fasilitas yang ada di bandar udara. Bisa dipahami? Bisa? Ada lagi? Iya. Jadi ini dipahami ya. Jadi ada standar-standar sendiri ya untuk luasan dari suatu terminal bandar udara itu. Nah, coba ini ya, saya sedikit jawab saja, mungkin sudah dipahami ya. Bandar Pagar Alam menargetkan jumlah penumpang pada tahun 2018 sebanyak 56.000 penumpang. Berapa luas total dari terminal yang diperlukan saat ini? Jadi sesuai standar pada data di atas, berpenumpang di bawah 200.000 memiliki standar luas terminal sebesar 600 meter. Berapa jadi? 600 meter persegi. 600 meter persegi sesuai dengan Standar luasan di data. Oh, di data yang tadi yang kamu catat tadi. Oke. Baik, benar sekali ya. Jadi tadi sudah saya jelaskan kalau untuk standar di atas 200.000 berapa, kemudian di bawah 200.000 itu berapa ya. Benar sekali ya, saya ulang. Karena tadi 56.000 berarti di bawah 200.000 ya. Jadi untuk total standarnya itu adalah 600 meter persegi ya. Baik, terima kasih ya. Oke, baik. Oke, sampai sini ada pertanyaan lagi? Kalau tidak ada pertanyaan lagi, saya nanti coba kasih tugas ya terkait tentang bagaimana perhitungan dari cara ya. Nanti minggu depan, nanti kayak pelajari dulu untuk perhitungan yang sudah saya kasih tadi materinya. Nah, itu kalian pelajari terkait perhitungan ini, nanti coba dihitung, saya kasih dikumpul minggu depan melalui Google Classroom ya. Jadi saya isi sedikit, jadi materi kita hari ini terkait tentang fasilitas-fasilitas yang ada di bandar udara, kemudian fasilitas sisi darat pada bandar udara. Dia ada apa saja tadi di fasilitas bandar udara sebelum saya tutup? Iya. Jadi fasilitas yang ada di bandar udara ada 5. Ada fasilitas keselamatan dan keamanan, ada fasilitas sisi udara, ada fasilitas sisi darat, ada fasilitas navigasi udara, dan fasilitas penunjang. Oke, baik. Terima kasih ya, Lukman ya, atas jawabannya. Itu ya, jadi tolong dipelajari lagi ya materinya. Sudah saya rasa sudah cukup bisa dipahami ya. Jadi sudah disampaikan. Baik, sebelum saya akhiri, terima kasih ya atas perhatiannya. Materi kita hari ini, kalau tidak ada yang ingin ditanyakan lagi ya, jadi kita tutup dulu ya, cukup ya untuk materi kita hari ini. Semoga selalu diberikan kesehatan ya, tetap semangat ya. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.